Malam itu angin Bali membawa bau garam dan keputusasaan. Sari menghilang tepat 3 jam sebelum akad nikah. Gaun pengantinnya tergeletak di lantai kamar mandi seperti kulit ular yang baru berganti. Aku, Maya, berdiri di depan cermin besar, tangan gemetar memegang ujung kain batik yang seharusnya menjadi miliknya, sementara ibu mertua masa depan menatapku dengan mata merah dan suara bergetar, "Kau harus menggantikannya. Tidak ada pilihan lain. Aku bukan pengantin. Aku adalah calon istri Sari, wanita yang seharusnya berdiri di sampingnya besok pagi di tepi pantai, di bawah tenda putih yang sudah dipesan setahun lalu." Pernikahan kami bukan cinta, melainkan perjanjian bisnis, penggabungan dua perusahaan keluarga besar di Jakarta yang menguasai properti dan pariwisata. Ayah Sari, Pak Wirawan, ingin menjaga nama baik keluarga, dan ayahku, Pak Darmawan, ingin memastikan warisan tetap utuh. Mereka tidak peduli kami berdua perempuan. Bagi mereka, ini hanya segel di atas kertas yang akan mengikat miliaran rupiah. Tapi Sari tidak tahan lagi. Dia pernah berbisik padaku di malam-malam panjang ketika kami terpaksa berpura-pura tidur serumah, "Aku tidak bisa hidup dalam sangkar emas ini, Maya. Aku mencintai seseorang yang bukan kau, tapi juga bukan laki-laki. Aku tidak pernah bertanya siapa. Aku hanya mengangguk karena aku pun menyimpan rahasia yang sama. Aku lesbian. Dan aku tahu, di antara kami berdua, hanya satu yang cukup berani untuk lari." Pagi harinya, di ruang tamu Ila yang menghadap laut, keluarga berkumpul seperti panel pengadilan. Pak Wirawan menatapku dingin. "Kau tahu Sinta, saudara kembar Sari. Mereka identik. Tidak ada yang akan curiga. Kau menikahinya, upacara tetap jalan, media tidak tahu, investor tidak panik. Setelah itu kau boleh mengatur hidupmu sendiri." Aku ingin tertawa. Hidupku sendiri. Aku bahkan tidak tahu apa artinya itu lagi. Sinta muncul dari pintu samping, masih mengenakan kaos longgar dan celana pendek, rambutnya basah setelah mandi pagi. Wajahnya sama persis dengan Sari, mata besar, hidung mancung, bibir tipis yang selalu tampak menahan kata-kata. Tapi sorot matanya berbeda. Sari selalu tampak lelah, Sinta tampak marah. Dia menatapku sekilas, lalu menoleh ke ayahnya. "Aku tidak mau," katanya tegas. Pak Wirawan menampar meja. "Kau tidak punya hak menolak. Ini demi keluarga." Sinta mengepalkan tangan. Keluarga yang memaksa anaknya menikah dengan orang asing demi uang. Keluarga yang membiarkan Sari lari karena tidak sanggup melihat dia menderita. Aku merasa dadaku sesak. Aku ingin bilang bahwa aku juga tidak mau, tapi kata-kata itu mati di tenggorokan. Malam sebelum upacara, Sinta dan aku dipaksa tidur serumah untuk menjaga penampilan. Kami duduk di tepi ranjang Kingsie, jarak di antara kami seperti jurang. "Kau tahu aku lesbian, kan?" tanyanya tiba-tiba, suara pelan tapi tajam. Aku menoleh. "Aku juga." Dia tertawa kecil, pahit. "Bagus. Setidaknya kita tidak perlu berpura-pura mencintai satu sama lain." Tapi matanya berkata lain. Ada sesuatu di sana, bukan kebencian, melainkan ketakutan yang sama yang kurasakan. Upacara berlangsung di pantai. Aku mengenakan gaun Sari, Sinta mengenakan gaun identik yang dibuat khusus dalam semalam. Tamu-tamu bertepuk tangan, tidak ada yang tahu. Ketika pendeta meminta kami mengucap janji, tangan Sinta gemetar saat menyentuh tanganku. Aku merasakan denyut nadinya cepat, sama cepatnya dengan milikku. Malam pertama, kami tidak tidur bersama. Aku tidur di soa, dia di ranjang. Tapi di tengah malam, aku mendengar isakannya pelan. Aku mendekat, duduk di tepi kasur. "Kenapa kau tidak lari bersamanya?" tanyaku. "Karena aku pengecut," jawabnya. "Dan karena aku tidak ingin kau sendirian menanggung ini." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang lembut, menusuk tanpa terasa sakit.
Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa seperti sandiwara yang buruk. Kami kembali ke Jakarta, tinggal di apartemen penthouse yang dibeli keluarga sebagai di rumah baru. Pagi hari kami berpura-pura sarapan bersama, malam hari kami saling menghindar. Tapi semakin lama, keheningan itu mulai retak. Suatu malam, setelah makan malam formal dengan kedua keluarga, Sinta muncul di balkon dengan sebotol anggur merah. Dia menuang 2 gelas, menyerahkan satu padaku tanpa kata. "Kau tahu Sari kabur kemana?" tanyanya. Aku menggeleng. Dia hanya bilang dia mencintai seseorang. Sinta menatap ke bawah, ke lampu-lampu kota yang berkilau. Dia mencintai seorang perempuan bernama Naya. Mereka bertemu di acara amal 2 tahun lalu. Naya sudah menikah, punya anak. Sari bilang itu tidak masalah, selama dia bisa melihat Naya dari jauh. Aku merasa perutku mual. Dan kau tahu ini sejak kapan? Dari awal. Aku yang membantu dia bertemu Naya diam-diam. Aku menatapnya tajam. Kau membiarkan dia membahayakan segalanya. Bukan membiarkan. Aku cemburu, Maya. Cemburu karena dia berani mencintai, sementara aku hanya bisa diam. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap. Aku merasa wajahku panas. Cemburu pada Sari atau pada keberaniannya? Dia tidak menjawab. Hanya meneguk anggur, lalu berbalik masuk. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Kami mulai bicara bukan tentang pernikahan, tapi tentang kami. Sinta bercerita tentang masa kecilnya, bagaimana dia selalu menjadi bayangan Sari, selalu yang kedua, selalu yang harus patuh. Aku bercerita tentang ayahku yang memaksa aku belajar bisnis meski aku ingin menjadi otografer, tentang malam-malam aku menangis sendirian karena tidak bisa jujur pada diri sendiri. Kami mulai tidur di ranjang yang sama, bukan karena hasrat, tapi karena dinginnya malam Jakarta dan kesepian yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Tubuh kami tidak pernah bersentuhan, tapi kehadiran satu sama lain menjadi pelabuhan. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur kota, Sinta pulang dengan wajah pucat. Dia melempar tasnya ke soa dan berkata, "Aku bertemu Sari tadi." Aku membekuk. "Di mana?" "Di KAI kecil di Kemang. Dia datang ke Jakarta untuk mengambil dokumen. Dia bilang dia akan kembali." Jantungku berdegup kencang. "Kembali untuk apa?" "Untuk mengambil tempatnya. Untuk menikah denganmu." Aku tertawa getir. "Setelah kabur. Setelah meninggalkan kita berdua dalam kekacauan ini." Sinta menatapku lama. Dia bilang dia menyesal. Tapi aku tidak percaya. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kalinya. Sinta menuduhku tidak pernah benar-benar mencintai Sari, bahwa aku hanya menjalani pernikahan ini karena takut pada ayahku. Aku balas menuduhnya egois, karena dia membiarkan Sari lari tapi tidak pernah mengakui perasaannya sendiri. "Kau pikir aku tidak tahu?" teriakku. "Kau cemburu padaku juga, bukan? Karena aku yang akhirnya berdiri di samping Sari, meski hanya pura-pura." Dia terdiam, matanya berkaca-kaca. "Ya, aku cemburu. Dan sekarang aku takut kehilanganmu." Kata-kata itu seperti petir di ruangan sunyi. Aku merasa napasku terhenti. Aku melangkah mendekat, tanganku menyentuh pipinya. "Aku juga takut," bisikku. "Tapi bukan pada Sari. Pada kita." Sejak pengakuan itu, segalanya menjadi lebih berbahaya. Kami tidak lagi berpura-pura. Sentuhan kecil di dapur, tatapan lama di ruang tamu, senyuman yang tidak sengaja, semua terasa seperti pengkhianatan terhadap janji yang kami ucapkan di pantai Bali. Tapi kami tidak bisa berhenti. Keluarga mulai curiga. Ibu Sinta bertanya kenapa kami tidak pernah bepergian berdua seperti pasangan baru. Ayahku mengundang kami makan malam dan bertanya kapan kami akan punya anak,
pertanyaan yang seharusnya lucu tapi terasa seperti ancaman. Kami mulai mencari celah. Sinta mengusulkan kami pindah ke Bali, membuka cabang bisnis di sana, jauh dari mata Jakarta. Aku setuju karena aku tahu itu satu-satunya cara untuk bernapas. Di Bali, kami menyewa ila kecil di Ubud, dikelilingi sawah dan suara jangkrik. Di sana, tanpa mata-mata keluarga, kami mulai jujur. Malam pertama di ila baru, Sinta memasak nasi goreng sederhana. Kami makan di teras, lilin menyala di meja. Aku tidak pernah membayangkan akan jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya menjadi musuhku, katanya pelan. Aku tersenyum. Musuh? Kau pikir aku musuhmu? Bukan lagi. Tapi dulu ya. Kau adalah pengingat bahwa aku hanyalah pengganti. Aku menggenggam tangannya. Kau bukan pengganti. Kau adalah Sinta. Dan aku mencintaimu karena kau Sinta, bukan karena kau mirip Sari. Dia menunduk, air mata jatuh ke piring. Aku takut ini salah, Maya. Kita menikah karena paksaan. Apa yang kita rasakan sekarang, apa itu nyata? Aku tidak punya jawaban. Aku hanya menariknya ke pelukanku, dan untuk pertama kalinya, kami tidur berpelukan tanpa rasa bersalah. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Seminggu kemudian, Sari muncul di depan pintu ila. Dia kurus, rambutnya dipotong pendek, matanya merah karena kurang tidur. Dia menatap kami berdua yang berdiri di ambang pintu, tangan saling genggam. Aku kembali, katanya. Aku ingin memperbaiki semuanya. Sinta melepaskan tanganku, melangkah maju. Terlambat, Sari. Kau sudah pergi. Kau sudah memilih. Sari menangis. Aku salah. Aku pikir aku bisa hidup tanpa keluarga, tanpa ini semua. Tapi aku tidak bisa. Aku ingin kembali dan aku ingin menikah dengan Maya seperti seharusnya. Aku merasa dunia berputar. Sinta menoleh padaku, matanya penuh pertanyaan yang tidak dicapkan. Aku menggeleng. Tidak, Sari. Kau tidak bisa kembali dan mengambil apa yang sudah kau buang. Sari jatuh berlutut. Tolong. Aku akan cerai dari Naya. Aku akan melakukan apa saja. Sinta menatap kakaknya dengan campuran kasihan dan amarah. Kau tidak pernah berpikir tentang aku, ya? Kau lari dan aku yang membersihkan kekacauanmu. Sekarang kau kembali ingin mengambil semuanya lagi. Malam itu, Sari menginap di kamar tamu. Sinta dan aku berdebat sampai subuh. Kau masih mencintainya, tanyanya. Tidak. Aku mencintaimu. Tapi dia kembaranku. Bagaimana jika aku tidak bisa melupakannya? Aku memeluknya erat. Kita akan hadapi bersama. Kehadiran Sari seperti racun lambat. Dia tidak pergi. Dia tinggal di ila, membantu urusan bisnis, berbicara dengan keluarga melalui telepon, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi setiap malam, ketika lampu dimatikan, aku merasakan ketegangan di antara kami bertiga. Suatu hari, Sari menarikku ke taman belakang. Maya, aku tahu kau dan Sinta, aku tahu kalian bersama. Aku membeku. Dan aku tidak marah. Aku hanya ingin tahu apakah kau bahagia. Aku menatapnya lama. Aku bahagia. Tapi aku juga takut. Dia mengangguk. Aku akan pergi. Aku tidak ingin menghancurkan kalian. Tapi dia tidak pergi. Malah, dia mulai mendekati Sinta. Mereka berbicara berjam-jam di teras, tertawa mengenang masa kecil. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Suatu malam, aku mendengar mereka bertengkar. Kau mencuri hidupku, teriak Sari. Kau yang membuangnya, balas Sinta. Kau lari dan aku yang membayar harganya. Sekarang kau iri karena aku bahagia. Aku masuk ke ruangan. Cukup. Sari menatapku.
Maya, pilih. Aku atau dia. Aku menatap Sinta. Matanya penuh ketakutan. Aku tahu jika aku memilih Sari, Sinta akan hancur. Jika aku memilih Sinta, Sari akan pergi selamanya. Aku mengambil napas dalam. Aku memilih Sinta. Karena dia tidak pernah meninggalkanku. Karena dia bertahan bersamaku ketika kau pergi. Sari menangis. Aku mengerti. Dia pergi malam itu juga, meninggalkan surat di meja. Makan aku. Aku akan menghilang. Jaga Sinta. Sinta menangis di pelukanku sampai pagi. Tahun berlalu. Kami tetap menikah, tetap tinggal di Bali, menjalankan bisnis dengan tenang. Keluarga akhirnya menerima, meski dengan kekecewaan yang tersembunyi. Dunia luar tidak tahu rahasia kami, tapi kami tidak lagi peduli. Kami punya kebun kopi kecil, anjing bernama Luna, dan rutinitas pagi yang sederhana, kopi di teras, tangan saling genggam, diam yang nyaman. Tapi kadang di malam sunyi, aku bertanya pada diri sendiri, apakah kami egois? Apakah kami mengorbankan Sari demi kebahagiaan kami? Apakah pernikahan paksa ini bisa menjadi cinta sejati? Sinta pernah bilang, kita tidak memilih awalnya. Tapi kita memilih akhirnya. Dan aku percaya itu. Sekarang ketika aku melihat Sinta tertawa di bawah sinar matahari Bali, aku tahu cinta kami lahir dari luka, tapi tumbuh dari keberanian. Tapi satu pertanyaan tetap menggantung seperti kabut pagi di sawah. Apakah benar jika kita mempertahankan kebahagiaan dengan mengorbankan orang lain, ataukah itu tetap salah meski akhirnya kita menemukan cinta sejati?